Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriana Lumaka dengan NIM F02712410008. Di sini saya akan menjelaskan teori perilaku pencarian informasi Wilson 1996. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mulai menyadari adanya kebutuhan akan informasi sehingga akhirnya mereka memproses dan menggunakan informasi tersebut. Dari teori ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah konteks kebutuhan informasi. Semuanya bermula dari seseorang dalam konteksnya, baik kehidupan pribadi, sekolah, maupun pekerjaan yang menyadari bahwa mereka memerlukan informasi tersebut. Lalu kedua ada mekanisme pengaktifan tahap pertama. Sebelum seseorang benar-benar mencari informasi, ada alasan yang mendorong mereka untuk bertindak. Di sini, Wilson menggunakan teori stres dan cara mengatasi persoalan. Jika kebutuhan tersebut dianggap penting atau mendesak, seseorang akan terdorong untuk mulai mencari solusi atau informasi. Yang ketiga, variabel perantara. Ini dapat berupa hambatan maupun dukungan. Di sini pada variabel ini ada beberapa faktor yang bisa menghalangi atau justru mempermudah proses pencarian informasi. Yang pertama itu ada psikologis. Psikologis di sini berupa kondisi emosional atau kognitif seseorang di masyarakat. Lalu selanjutnya ada demografis, di mana ini dapat berupa latar belakang seperti usia atau tingkat pendidikan seseorang. Lalu selanjutnya ada interpersonal, di mana ini ialah hubungan sosial atau peran seseorang di masyarakat. Lalu yang terakhir ada lingkungan, di mana ketersediaan sumber daya dan kemudahan akses di sekitar. Lalu selanjutnya yang keempat ada mekanisme pengaktifan. Ini adalah tahap kedua dari yang sebelumnya. Pada tahapan ini, seseorang menimbang apakah upaya mencari informasi sebanding dengan hasilnya. Wilson mengaitkan ini dengan teori resiko dan imbalan serta self-efficacy atau keyakinan diri. Seperti ada pertanyaan, apakah mencari informasi ini akan membuahkan hasil yang baik atau justru membuang waktu? Lalu selanjutnya, ada perilaku pencarian informasi. Setelah memutuskan untuk mencari, di sini ada 4 tahapan lagi yang biasanya dilakukan. Yang pertama itu perhatian pasif, di mana perhatian pasif ini kita mendapatkan informasi tanpa sengaja. Misalnya itu melalui iklan di televisi. Lalu yang kedua itu pencarian pasif, di mana kita tidak sengaja menemukan informasi tertentu saat kita sedang mencari hal yang lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah pencarian aktif, di mana di sini kita secara sengaja atau secara sadar untuk mencari informasi dari sumber tertentu. Lalu yang keempat ini terakhir pencarian berlanjut, di mana kita mencari secara terus-menerus untuk memperbarui pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang terakhir dari teori Wilson ini adalah pengolahan dan pemanfaatan informasi, di mana tahap terakhir ini adalah tahap yang saat informasi yang ditemukan ini diproses dan kemudian digunakan untuk memecahkan masalah awal. Jika sekiranya kebutuhan sudah terpenuhi, proses ini akan selesai. Jika belum, siklus akan kembali ke tahapan awal, di mana seseorang itu mencari sesuai konteks kebutuhan informasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.